dahulu di sini Bu Enda sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, di sini akan melaksanakan pembelajaran dan kali ini didampingi oleh dosen pembimbing PPL Bu Enda, yaitu Dr. Andi dan Bapak Ulin. Dan anak-anak silakan kalian memberi salam kepada beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kita mulai untuk kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan dipimpin berdoa, Elena. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa secara agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian lihat di kolom laci meja kalian apakah masih ada sampah-sampah yang tertinggal di kolom laci atau mungkin di bawah lantai. Ya, dilihat dulu, dirapikan mejanya. Ya, sudah semua ya. Nah, oke, kita mulai pembelajaran kita. Ada yang tidak hadir di sini? Masuk semua ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Kalau sudah lengkap, kita mulai. Dan sebelum sampai ke materi, marilah bersama-sama berdiri. Benda minta untuk berdiri semua, posisi sempurna, menyanyikan lagu nasional. Yuk, silakan berdiri semua dengan sikap sempurna. Sikap sempurna ya. Ya, untuk kita nyanyikan bersama-sama lagu berikut ini. Sampaikan terlebih dulu capaian pembelajaran ini. Pada akhir fase, peserta didik terampil dalam membaca dan menulis tentang konsep dasar geografi, peta, penelitian geografi dan fenomena geos. Peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide antar mereka dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa spekbook atau alat pembelajaran dengan aplikasi. Aplikasi gambar ini bisa berupa browser, berbasis dan selanjutnya. Tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok, presentasi dan pembuatan produk, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan
dalam membuat laporan ilmiah tertulis tentang dampak perubahan lingkungan bumi atau proses yang terjadi. Nah, di sini sudah jelas ya capaian pembelajaran yang akan kita peroleh nanti. Diharapkan nanti sudah Bunda sampaikan. Lalu tujuan pembelajarannya ya, kalian penilaian. Di sini Bu Ine sampaikan penilaiannya diantaranya adalah penilaian asesmen diagnostik kognitif awal. Nah, ini nanti ada seperti biasa yang sudah sering Bu Ine lakukan, mengerjakan soal asesmen diagnostik kognitif. Apa saja teknik penilaian di sini? Yaitu jurnal, nanti sikap ya, penilaian sikap, ini, kemudian keterampilan untuk kerja, pengetahuannya, tes dan tulis. Pembelajaran remedial nanti juga ada pengayaan. Remedial di sini, jika kalian nilainya yang beda harapkan masih minimal di bawah KKPP, berarti kalian diminta beda untuk melakukan atau mengerjakan soal-soal remedi. Pengayaan, ya. Di sini pengayaannya dilakukan pada titik yang mampu menjawab dengan benar ini. Ya. Kemudian penilaiannya juga dilakukan penilaian asesmen formatif. Ini nanti modelnya tes tertulis, bentuknya uraian atau esai. Yang diharapkan dari kalian adalah menjadi atau sebagai pelajar Pancasila yang dikembangkan di sini mandiri, bergotong royong, kreatif, menawan. Ini ada yang ngantuk ternyata. Tadi istirahat makannya terlalu banyak jadi kenyang. Dan kita langsung ke asesmen diagnostik dulu, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Soalnya sudah tertera di sini. Silakan buka buku tulisnya. Nah, kalian bisa lihat dua fenomena alam di sini. Apa saja di sini? Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Fenomena apa saja yang ada di gambar 1 dan di gambar 2? Kalau sudah, bisa kalian analisa. Ya. Nah, nih, apa ini? Litosfer adalah fluid luar yang tersusun atas lepek-lepek tektonik yang sangat sulit bergerak. Ingatkan kembali. Tetapi aku jelas terjadi di dunia. Indonesia pun bahkan tidak ramahnya. Namun Jepang pernah mencatat bencana tsunami sebanyak 2 kali. Ancaman tsunami aktif itu selatan maka pada 2 kita. Simbolan dari kelompok kami yaitu tsunami api yang terjadi akibat dari barang-barang yang ada di warga yang tsunami ledakan.
ya rangkuman dari scrapbook ya yang belum kalian ajukan, boleh market dan video ya di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar di perjalanan pulang nanti selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Silakan Elina untuk memperjelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing umat. Doa selesai. Terima kasih. Apabila ada dari tutur kata Bu Indah yang tidak berkenan, Bu Indah mohon maaf. Bu Indah mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang membelakangi Bu Indah. Semuanya menghadap ke papan tulis ya. Ke depan menghadap ke Bu Indah. Kalau Bu Indah belum dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan kedua ini, sebaiknya untuk kelancaran kegiatan kali ini kita awali dengan berdoa. Silakan untuk kita memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sudah rapi semua, tidak ada sampah yang ada di sekitar kalian. Dicek dulu kalau misalnya ada, tolong dibuang ke tempatnya. Tempat mana? Tempat sampah. Ya. 1, 2, 3. Kelompoknya tuh mau membuat apa ini? Ada seperti ini, scrapbook ya, scrapbook. Dan terus nanti pelan-pelan kelompoknya membuat video yang tadi sudah di scrapbook ya. Oke, baik. Lanjut pekerjaannya. Lanjut. Ya, baik. Lanjut. Sudah jadi Gong. Ya. Nah, ini bisa ada tampilan seperti ini, caranya gimana Gong? Ini ditarik, nanti jadinya seperti ini. Oke, bagus ya. Boleh ya. Sudah di video belum Gong? Oh, sudah ya. Sudah jadi ya. Betul. Nah, ini bikinnya tadi apa tadi? Kamu buat apa itu? Tentang
dulu meletus. Baik, ya. Di sini ada definisi tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata, tetapi akibat tenaga endogen berubah menjadi gunung, bukit, ataupun pegunungan. Nah, yang selanjutnya ada definisi vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Dan di sini ada intrusi magma. Yang nomor 1 yaitu batolit, nomor 2 lakolit, nomor 3 stil, nomor 4 diatrema, nomor 5 intrusi klorok, nomor 6 apolisa, nomor 7 pipa kawah, nomor 8 kawah utama, nomor 9 kerucut, dan nomor 10 kawah samping. Dan di sini ada tipe-tipe letusan gunung api. Yang pertama tipe Vincent, yang kedua tipe Merapi, yang ketiga tipe Stromboli, yang keempat tipe Vulcano, dan yang kelima tipe Hawaiian, tipe PW, tipe Torok. Berikutnya adalah bentuk-bentuk letusan gunung api. Yang pertama ada gunung api perisai, yang kedua ada gunung api maar, yang ketiga ada gunung api strato. Berikutnya yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tektonisme. Tahukah kalian bahwasannya tektonisme adalah proses terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Dan untuk tektonisme sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah gerakan epirogenetik, dan yang kedua gerakan orogenetik. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, gerak epirogenetik dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik positif dan ada juga yang negatif. Untuk erogenetik juga dibagi menjadi dua, yaitu patahan dan lipatan. Nah, yang pertama kita akan membahas gerak epirogenetik. Jadi, gerak epirogenetik adalah naik turunnya daratan meliputi wilayah yang luas dan pada waktu yang lama. Untuk epirogenetik ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya epirogenetik positif dan ada juga yang negatif. Kita bisa lihat ya dari gambar ilustrasi ini. Nah, untuk epirogenetik positif adalah gerakan turun daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Dan untuk epirogenetik negatif adalah gerakan daratan-daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Nah, kita kan tadi sudah membahas gerak epirogenetik. Sekarang kita akan membahas gerak orogenetik. Kalau tadi gerakan epirogenetik itu pergerakan yang lambat dan wilayahnya luas. Sedangkan orogenetik ini kebalikannya, pergerakannya cepat dan wilayahnya yang sempit. Dan orogenetik ini dibagi menjadi dua ya. Tadi ada lipatan dan patahan. Nah, kita di sini akan membahas lipatan dulu nih. Jadi lipatan adalah lapisan bumi bergerak ke sisi samping dan pada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi ini berkelut atau melipat. Dan ini bisa kita lihat ilustrasi morfologi lipatan, di mana untuk lipatan sendiri ini ada dua bagian. Yang atas namanya antiklinal, sedangkan yang di bagian samping adalah sinklinal. Dan kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis lipatan. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini ada gambar lipatan tegak. Lipatan tegak adalah posisi bidang sumbu lipatan ini tegak lurus terhadap bidang lipatan. Dan yang kedua lipatan miring. Lipatan miring yang salah satu sisinya miring ke salah satu arah. Yang ketiga adalah lipatan rebah. Lipatan rebah berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Yang keempat adalah lipatan menggantung. Lipatan menggantung ini mempunyai puncak yang menggantung. Yang kelima adalah lipatan isoklin. Lipatan isoklin adalah lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar dan bidang sumbu yang lain. Yang terakhir adalah lipatan kelopak. Lipatan kelopak itu sendiri adalah lipatan yang bagian dalamnya mempunyai daya tekanan hingga sayap tengahnya tidak menjadi tipis.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang patahan. Jadi, patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan vertikal. Nah, produk kalian sudah jadi, kita mulai dengan melakukan kegiatan marketplace activity. Nah, kelompoknya untuk saling berkunjung satu sama lain ke kelompok yang telah membuat scrapbook, pop-up book, dan maket. Ini bisa nanti Bu Endang sediakan di sini alat untuk membeli produk kalian, ya. Masing-masing kelompok itu memiliki alat pembeli, ya, alat untuk membeli produk dari teman-teman kalian, ya. Jadi nanti yang mendapat bintang terbanyak itulah nanti yang akan mempresentasikan seperti yang sudah. Oke? Ya. Paham ya semuanya ya? Bisa minta tolong Abigail untuk membagikan poin yang telah beda buat. Bintangnya dibagikan satu-satu. Apa namanya? Kelompok lain beli produk dari teman kalian dan kelompok yang didatangi untuk menjelaskan hasil pekerjaannya, begitu ya. Yuk, silakan dimulai dari kelompoknya Amanda. Yuk, Amanda silakan untuk berkeliling. Mana yang mau dipilih kelompok mana sehingga yang nanti bisa kalian beri bintang, kalian beri love, ataupun kalian beri bulan. Kelompok kami yang pertama itu ada pengertian endogen, terus yang berikutnya ada vulkanisme, seisme, tektonisme. Untuk yang pertama itu vulkanisme dan pengertiannya. Yang kedua ada seisme dan pengertiannya. Yang ketiga itu tektonisme. Ini ada pengertian dan juga di sini ada pengertiannya. Untuk yang terakhir ini ada tipe-tipe vulkanisme. Ada contohnya apa kita? Untuk yang pertama Himalayan eruption, Plinian eruption, Icelandic eruption, Strombolian eruption, Pelean eruption, Vulcanian eruption. Untuk yang terakhir ini ada ciri-ciri endogen. Nah, kelompoknya Bimo ini kelihatannya mau menuju kemana ya? Oh, baiklah, menuju ke kelompoknya Putra ini dan kawan-kawan. Nah, nanti diminati ya produknya. Jadi kita bikin patahan. Jadi patahan yang turun itu namanya graben. Kalau patahan yang naik itu hose. Ini terbuat dari kardus yang dicat, dan ini jauh itu juga dari tisu dan kertas yang dicat. Lalu untuk alasnya ada styrofoam. Gimana? Ya. Terima kasih. Berarti sangat menarik produknya sehingga dibeli. Pekerjaan kalian sudah minta untuk dibacakan. Soal pertama. Ya, dari soal pertama. Pertanyaannya, kemukakan secara rinci tentang proses terbentuknya pegunungan. Salah satu mekanisme utama pembentukan pegunungan adalah konvergensi lempeng tektonik. Ini terjadi ketika dua lempeng bertemu dan salah satunya tenggelam di bawah lempeng lainnya. Proses ini dikenal sebagai subduksi. Akibatnya tekanan besar terjadi, menyebabkan deformasi dan lipatan di kelas. Yang menarik selama proses belajar ini telah selesai. tolong sampaikan pengalaman menarik, coba pengalaman menarik apa yang
mendapatkan materi tentu saja yang mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kira-kira untuk kalian bermanfaat apa tidak? Bermanfaat.